Saya ucapkan lagi shalom, selamat malam yang ada di Indonesia, di Australia. Selamat siang, sore yang ada di Eropa. Yang selamat pagi yang di Amerika ya. Puji Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Saya tidak sempat tanya kepada Ibu Gembala kenapa memilih tema ini. Mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi kita tahu maksudnya. Saudara, Bapa kita di surga menurut Roma pasal 1. Ya, Roma pasal 1. Kita nggak usah baca dulu. Bapa kita di surga sangat suka mendemonstrasikan. Nah, saya mau pakai kata ini. Ya, Bapa di surga di dalam Roma pasal 1 itu sangat suka mendemonstrasikan dirinya. Ya, saya akan memberi penekanan yang berbeda. Ya, saya ulangi, saya akan memberi penekanan yang berbeda. Karena kalau kita melihat atau mendengar kalimat mendemonstrasikan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang ada di sekitar kita. Ya, selama Tuhan Yesus ada di dunia, wow, Tuhan kita itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan banyak lagi. Air menjadi anggur. Nah, kalau kita hanya menekankan tentang mendemonstrasikan kuasa Tuhan, rasa enggak bahwa kita, maaf ya, kalau ada yang enggak terima enggak apa-apa, tapi saya ingin ceritakan ini. Rasa enggak ternyata ada perbedaan mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu akhirnya terpisah. Hanya kuasa Tuhan sendiri dengan Tuhannya. Ya, sepertinya terpisah. Tapi kalau kalimat ini saya katakan di dalam Roma pasal 1, Bapa di surga itu mendemonstrasikan dirinya, menyatakan belum direkord ya Ibu Gembala, ya, belum direkam. Ya. Recording in Ya, progress. terima kasih Filipus diingatkan, saya juga nggak melihat. Jadi saya lebih suka menggunakan kata atau kalimat mendemonstrasikan dirinya, bukan kuasanya. Nah, saya beri contoh. Ya, kalau ada seorang ahli masak masakan makanan, masak kue, buat kue. Nah, mereka kan pasti ada demonya. Mendemonstrasikan masakannya, kerjaannya, hasil kuenya. Tapi kita bisa melupakan orangnya karena kita hanya sibuk dengan hasil kerjaannya. Demonya itu, wih, makanannya enak ini. Waduh, rotinya ini luar biasa. Ya, cara displaynya bagus. Saudara, bisa nggak setelah kita sendiri bisa masak, karena kita belajar dari yang ahli tadi. Ini loh yang harus hati-hati dalam hidup kita. Wajar atau tidak kalau saya katakan, setelah kita semua berhasil lulus, bisa masak, bisa buat roti, buat kue, dari orang yang baru mendemonstrasikan masakannya, kuenya itu, kita nggak perlu orang itu lagi. Karena kita sudah bisa. Saya harap saudara menangkap perbedaannya ini. Nah, selama ini saudara, di dalam banyak KKR, ibadah-ibadah, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, kita hanya sibuk mencari mujizatnya. Begitu kita dapat pertolongannya,
begitu kita dapat mujizatnya, ya sudah. Nggak semua memang ya, tidak semua. Tapi ini yang seringkali terjadi. Nah, maka itu kalimat mendemonstrasikan kuasa Tuhan, saya ganti dengan mendemonstrasikan dirinya. Papa itu ingin menunjukkan kepada dunia siapa dirinya. Bukan cuma perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bukan cuma kuasanya yang begitu luar biasa. Seperti tadi. Kalau saudara sudah lulus kursus masak, setelah orang itu mendemonstrasikan apa yang dia buat, dan saudara yang sudah bayar dan bisa masak sendiri, mungkin juga bisa lebih enak. Karena saudara modifikasi, kembangkan sendiri. Nah, kalau sudah begitu wajar orang-orang yang sudah pintar setelah melihat demo dari yang mengajarkan itu, nggak perlu cari orang itu lagi, kembangkan aja dengan diri sendiri. Oke, ada yang komen di Facebook saya, lebih tertarik dengan kadonya, hadiahnya, daripada si pemberi hadiah. Betul. Nah, jadi Bapa di surga, di dalam semua kuasa dan kemuliaannya, lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah nyata di bumi ini, dia memang sedang mendemonstrasikan dirinya. Bukan cuma kuasanya. Karena Tuhan ingin supaya dunia mengenal diri Tuhan. Bukan cuma kuasa Tuhan. Nah, kita lihat buktinya. Yohanes pasal 2. Sekarang kita lihat. Mulai ayat 22. Yohanes 2, malah 23, maaf. Yohanes 2 mulai 23. Kita lihat ayat itu. Oh, ini ada komen di Facebook, Instagram. Iya, seperti anakku. Kalau mamanya pergi jauh, yang dikangeni oleh-olehnya, tapi nggak kangen mamanya. Iya, oke. Ada yang komen ini di Instagram. Oh, sudah ya. Baik, kita lihat ayat 3 ayat ini, saudara. Yohanes 2 mulai ayat 23. Yohanes 2 mulai ayat 23. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak, nggak sedikit. Percaya dalam nama Yesus. Wah, kalau kita melihat ayat ini bagus sekali. Banyak orang yang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ini mujizat. Ini demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi orang-orang yang ke Yerusalem hari itu, wah, kagum, terpukau. Wow, ini yang namanya Yesus yang selama ini kita cuma dengar. Tapi lihat ayat 20. Oh, saya baca TSI-nya. Ya, saya baca TSI-nya. Nah, kata itu tadi. Ya, supaya bagian hostnya tahu. Yang mau disini ke host itu angkat tangan. Gak apa-apa, itu hal kecil. Ya, lihat TSI-nya. Selama hari raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu itu banyak orang yang percaya kepadanya karena melihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Nah, ini loh, kalau mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dan setelah orang-orang itu mengalami demonstrasi kuasa Tuhan, mereka nggak mau cari Yesus lagi. Lihat ayat 24. Buktinya di ayat 24 ini. Lihat ayat 24. Tetapi, nah ini jangan terjadi dengan hidup kita masing-masing. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Ayat. Akan tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. BIS.
Tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka. Mereka percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Terus TSI. Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak kepada mereka. Nah, ini terjemahnya lain lagi. Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak kepada mereka. Saudara, kenapa? Ya, ada sesuatu yang nggak benar. Ya, ini saya baca ayat 23 dulu, nggak usah dipindah situ. Filipus dari FAYH ya, ayat 23. Oleh karena mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di Yerusalem, pada perayaan Paskah itu banyak orang menjadi yakin bahwa ia benar-benar Mesias. Bagus toh? Mereka yakin, mereka percaya. Tapi Tuhan Yesus menjaga jarak dengan mereka. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati mereka semua. Nah, FAYH. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka. Sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia itu mudah berubah pikiran. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Saya baca lagi ya, yang ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Sehingga dia sendiri sudah tahu bahwa manusia itu mudah berubah pendirian. Nah, ini kalau orang hanya menikmati demonstrasi kuasa Tuhan setelah mendapatkan mujizat atau demonstrasi itu, mereka berubah pendiriannya. Ayo kita lihat bukti lagi. Orang Israel yang dipimpin Musa meninggalkan Mesir ke Kanaan 2 hari lalu. Ya, saya diskusi dengan beberapa orang tentang mujizat ini. Lalu saya tunjukkan. Dengar ya. Coba semua kita membayangkan kita ada di dalam rombongan Musa. Kira-kira 4 juta manusia. Begitu kuasa Tuhan nyata. Laut di depan mereka terbelah. Bayangkan, terbelah. Mujizat yang pertama di depan mata mereka. Mereka melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Laut bisa dibelah. Itu demonstrasi yang pertama. Demonstrasi yang kedua, saudara yang belum pernah mikir, saya ajak saudara berpikir. Begitu laut itu terbelah, kitab Keluaran menulis, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Nggak becek, catat itu. Saudara, di beberapa tempat setiap kali habis hujan, coba renungkan. Mana bisa langsung kering? Bisa berhari-hari masih ada beceknya. Nah, ini mujizat yang kedua. Mereka berjalan di tanah kering. Padahal itu tadinya laut. Waduh, luar biasa. Mujizat yang ketiga. Ayo kita, ini nih. Saya minta masing-masing kita mulai merem sebentar menung. Mujizat yang ketiga. Begitu mereka sudah tahu laut terbelah dan tanah itu kering dan mereka berjalan. Coba renungkan sebentar. Kiri kanan ya, kiri kanan mereka itu dinding air. Ayo, pernah bayangkan laut dalamnya berapa meter? Bisa puluhan meter. Nah, waktu kita berjalan menoleh kiri, menoleh kanan, walaupun kita nggak tahu lebarnya, belahannya itu berapa meter, kita nggak tahu. Ngomong aja lah 20 meter. Nah, saudara bayangkan di kiri kanan kita ada dinding air. Dalamnya nggak tahu berapa, tingginya nggak tahu berapa puluh meter. Terus
Bisa bayangkan kalau saya pakai logika anak-anak, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, dan ini menolong. Boleh nggak orang Israel yang pas di pinggir dinding air itu masukkan tangannya? Ngerti nggak? Masukkan tangannya, tembus. Tapi ini air nggak jatuh, nggak ada pelindungnya. Saudara bayangkan itu. Maka itu saya ingin jujur, saudara harus jujur, saya juga jujur. Saya pernah ketika mengajar jadi guru sekolah minggu, lalu anak-anak mulai mikir itu, saya juga baru sadar. Kalau saya ada di perjalanan itu lewat laut yang langsung kering, dan sebelah kiri kanan saya ada dinding air. Oh, ada yang komen, kebayang seperti di Ocean World, kayak ada kaca akuarium. Kalau ada kacanya, woi, orang Philadelphia, film Matrix ambil ide ini, betul. Nah, salam ya buat Vina, selamat ulang tahun. Nah, saudara, bayangkan tangan kita bisa kita masukkan ke air itu, tembus, terus kita tarik lagi. Nah, ini kalau saya pasti ngompol, saudara. Tahu gak kata ngompol? Kencing di celana. Karena syok. Hah, ini air. Saudara coba lihat kiri kanan. Wih, setinggi itu. Betul tadi ada yang bilang seperti Ocean World. Aduh, boleh main air kalau bias sambil tangkap ikan. Iya, saudara. Tapi airnya nggak tumpah. Nggak ada dindingnya, nggak ada kacanya. Saya pasti ngompol di situ. Nah, saya ingin yakinkan saudara. Oh, Yesa, ini cucu saya dari Nabire. Opa, pasti banyak ikannya. Iya, Yesa. Ini anak saya, cucu saya. Ikannya banyak, Yesa, di kiri kanan situ karena laut. Saudara baca baik-baik. Begitu mereka semua selesai menyeberang, mereka melihat ke belakang. Tentara Firaun sudah mulai masuk juga, ikut jalan. Tiba-tiba air laut tertutup lagi. Wah, ini dari Samarinda. Kalau saya ada di sana, wah, bisa main-main air dulu. Apalagi kalau ada HP, bisa selfie-selfie dulu. Kalau sempat. Bayangkan airnya nggak jatuh, mana sempat selfie. Pasti, aduh, bisa ketakutan luar biasa. Tapi perhatikan, berapa saat kemudian, ya, berapa saat kemudian, nggak tahu seminggu atau lebih, yang sudah tahu beritahu saya. Mereka berbalik maki-maki Tuhan. Mereka berbalik ngumpat Tuhan. Baru lihat mujizat seperti itu. Baru melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Guten Tag, meine Schwestern dari München gabung. Saudara ngerti sekarang? Maka itu kalau tadi kita sudah baca Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Jadi mereka yang sudah merasakan mujizat, sudah menikmati demonstrasi kuasa Tuhan, itu bisa nggak percaya lagi. Bisa berubah pendirian. Maka itu ketika komunitas Yesus Spirit memberi saya tema ini, langsung Roh Kudus ingatkan, Papa tidak hanya ingin mendemonstrasikan kuasanya, tetapi Papa ingin mendemonstrasikan dirinya supaya kita kenal Dia. Ayo kita berubah mulai hari ini. Karena yang sudah melihat mujizat, yang sudah merasakan mujizat, bisa tidak percaya Tuhan lagi. Contoh kedua,
Petrus yang sudah pernah berjalan di atas air. Petrus yang sudah pernah berjalan di atas air. Terbukti dia menyangkal. Enggak cuma berjalan di atas air. Petrus itu satu-satunya murid di antara kelompok 12 dan kelompok 120, kelompok 70 dan kelompok 120. Karena murid Tuhan Yesus ada 3 ring. Ring pertama 12, ring kedua 70, ring ketiga 120. Nah, Petrus ini satu-satunya. Humedah Yosef Untoro. Petrus ini satu-satunya yang mengalami semua mujizat. Semua. Ini dia. Maka itu kita harus hati-hati. Siapa yang pernah ngalami mertua sembuh jalan di atas air, telinga Malkus sambung lagi waktu dia potong. Tapi toh dia bisa menyangkal. Dari Illinois, puji Tuhan, selamat pagi Illinois. Maka itu saudara, jangan kita hanya berharap demonstrasi kuasa Tuhan, tapi ayo kita berharap mengenal dia lebih dalam. Ada yang komen dari Surabaya, betul. Mengenal dirinya menentukan setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Memiliki dirinya, maka berkatnya adalah bonus. Haleluya, betul. Jadi jangan sibuk dengan mujizatnya. Tapi kenali Tuhan lebih dalam lagi. Ayat 25. Yohanes 2 tadi, ayat 25. Jadi hari-hari ini, ayo kita melihat bagaimana perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu. AYT. Dan tidak membutuhkan siapapun untuk memberi kesaksian tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. PS, tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun. Sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. TSI-nya, dia juga tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepadanya tentang orang lain. Karena dia sudah tahu semua yang ada di dalam hati manusia. Betul. Oh, terima kasih. Dari FB ada yang beri jawaban. Makasih Audrey. Keluaran 15 ayat 22. Mereka 3 hari kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Baru 3 hari yang lalu. Mereka mengalami demonstrasi kuasa Tuhan yang dahsyat. Laut terbelah. Belah roti gampang pakai pisau. Ini laut. Oh, terima kasih message. But Jesus didn't entrust his life to them. Tetapi Yesus gak bisa mempercayakan dirinya kepada dia. He knew them inside and out. Karena Yesus kenal manusia luar dan dalam. Knew how untrustworthy they were. Kenal betapa enggak layaknya mereka untuk dipercayai. Aduh, saudara, sedih sekali kalau melihat ini. Terima kasih. Ada berapa terjemahan ya yang kita lihat. Makasih Audrey, baru 3 hari mereka mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Langsung bersungut-sungut. Wah, Ibu Pendeta dari Amsterdam. Ya, Goedemiddag. Ya, Sus Flora. Wih, saudara, maka itu hati-hati dalam hidup ini. Demonstrasi kuasa Tuhan
itu memang diperlukan. Tetapi saya ingin meyakinkan saudara, itu terjadi untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Oh, dari Munchen ada tambahan komen. Berarti mereka selain tegar tengkuk, mereka juga manja dengan mujizat. Setuju kalimat ini? Manja dengan mujizat. Jadi kita nggak boleh manja dengan mujizat. Kita harus kenal Bapa kita secara khusus. Nah, buat kita yang menjadi murid-murid. Oh, ini the message. Ayat yang ke-25 ya. He didn't need any help in seeing right through them. Tuhan Yesus gak perlu pertolongan siapa-siapa untuk mengenal dalamnya orang-orang itu, isi hatinya orang-orang itu. Betul. Ya, dari Banjarmasin sudah tak komen. Mujizat hanya untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Lalu untuk kita, anak-anaknya. Untuk kita, murid-muridnya. Untuk kita, teman sekerjanya. Perhatikan, kita harus mengalami proses. Bukan mujizat. Harus mengalami proses. Oh, ada yang komen baru tahu. Iya. Mujizat itu contohnya hanya untuk orang yang belum percaya. Oke, Joyce. Ya, tadi Papa sudah bicara dengan Andi, ya. Saudara buktikan. Ya, sekarang sudah hampir nggak ada. Tapi berapa banyak tahun yang lalu tahu. Oke, Andre, ini anak saya dari Bali. Setuju. Saudara yang pernah ingat KKR kesembuhan ilahi, ya. Saudara lihat 90 sekian persen yang disembuhkan oleh mujizat adalah orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu fakta. Maka itu ketika banyak orang sakit yang sudah Kristen dibawa ke tempat-tempat kesembuhan ilahi, nggak sembuh. Wah, saya mau baca dari Philadelphia, bagus. No process, no progress. Betul. Tidak ada proses, tidak ada perkembangan. Terima kasih nak untuk itu. Ya, untuk murid-muridnya, sahabat-sahabat sekerjanya harus mengalami proses dari Banjarmasin. Betul. Maka itu setiap kali ada yang sakit di antara kita yang sudah jadi murid Yesus, yang sudah menjadi teman sekerjanya, jangan doa mujizat kesembuhan. Salah. Kalau saudara dan saya, apalagi dalam komunitas Yesua Spirit, roh Yesua yang menguasai hidup kita. Begitu kita ngalami masalah, ngalami musibah, ngalami sakit, ngalami apa saja, satu saja yang kita buat, jangan bilang Tuhan sembuhkan saya. Salah. Lalu apa? Begini pernyataan kita. Papa mau apa dengan hidup saya? Sehingga saya mengalami ini sekarang. Ya. Papa mau apa? Tuhan sedang berurusan apa dengan saya? Ketika sekarang ini saya mengalami terpuruk, saya mengalami terpojok, saya mengalami seperti dibanting, saya mengalami banyak hal yang tidak enak. Papa mau apa dalam hidup ini? Nah, itu yang Papa cari di antara kita. Jelas ya saudara? Maka itu demonstrasikan diri Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka kenal siapa Papa di surga. Lewat hidup kita. Kasihnya, pengampunannya, pemulihannya. Itu yang Tuhan lebih suka. Menyatakan dirinya, mendemonstrasikan dirinya kepada kita. Dia itu penjunan. Tahu ya, penjunan itu tukang gerabah.
yang membuat alat-alat dari apa ini? Dari tanah liat. Wah, dengan tangan dibentuk begitu. Nah, dia membentuk hidup kita. Dia itu gembala yang baik. Harus. Nah, mengenalkan, kita kenal gembala yang baik. Mau dituntun tidak? Gembala yang baik memang baik. Tapi tergantung dombanya. Bisa tidak baik kalau kita nggak mau diatur oleh dia. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan kita itu, ya betul, the potter. Ya, tukang gerabah. Betul, Sarbi. Tuhan Yesus itu pokok anggur yang benar. Papa, pembelanya, tukang kebunnya. Lalu kalau pohon anggur harus dipotong, dikurangi daunnya. Wah, itu sakit buat pohon anggur. Dipapras, dipotongi daunnya supaya berbuah lebat. Selamat bergabung nak dari Banyuwangi. Maka itu kita harus kenal Papa kita, Tuhan kita di dalam posisi atau karakter yang beda-beda. Saya ulangi lagi. Papa ingin mendemonstrasikan dirinya sebagai tukang periuk, the potter. Kita tanah liatnya. Sudah, waktu dia bentuk kita, waktu dia ramas-ramas kita, diam. Jangan banyak tanya. Dalam Roma 10 dikatakan bagaimana tanah liat suka berontak kepada yang membuatnya. Hei, kenapa engkau jadikan aku ini? Kenapa aku nggak jadi itu? Nah, nggak boleh. Kalau dia itu gembala yang baik, Ventri, puji Tuhan, ya. Makasih, Ven, gabung. Kalau dia itu gembala yang baik, dia akan mendemonstrasikan dirinya. Untuk apa? Untuk nuntun kita. Nah, masalahnya mau dituntun tidak? Anton dari Bali gabung. Kalau dia pokok anggur yang benar, Bapak kita pembelanya. Maka terima kasih sudah ada yang ngirim di Facebook Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, jadi kita harus kenal, saudara. Betul, taat dan rela dibentuk oleh penjunan itu. Nah, ini cara kita mengenal dia. Mendemonstrasikan dirinya kepada kita. Sehingga dari waktu ke waktu kita dibuat untuk makin kenal, dan makin kenal. Maaf kalau saya beri contoh. Seorang istri nggak mau kenal suaminya secara dalam, pokoknya duit belanja rutin. Bagaimana? Ada fellowship, ada apa itu? Hubungan yang baik. Bagaimana? Itu dia. Begitu pula anak-anak. Nggak suka, nggak tertarik dengan hidup papa mamanya. Pokoknya papa mama kasih aku duit, kasih aku bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, ayo kita jujur. Bagaimana hari-hari ini dalam hidup saudara dan hidup saya? Apakah pengenalan kita makin bagus, makin dalam, makin melekat, makin menyatu dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus? Bagaimana kita dalam bersekutu bersama dengan Dia untuk makin mengenal Dia? 2 Korintus 4 mulai ayat 7. Kita lihat ini yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 4 mulai ayat 7. Dua Korintus 4 mulai ayat 7. Ya. Tetapi harta ini, harta lu saudara, ya,
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. AYT. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Sama TSI-nya. Tetapi harta rohani yang indah ini sudah... Bentar. Ya. Tetapi harta rohani yang indah ini... Ya. Bentar. Sudah diisi di dalam diri kita yang hanya seperti bejana-bejana tanah liat. Saudara, coba gini, kalau saya beri perbedaan. Apa bedanya harta yang mulia? Saudara punya hiasan yang dari berlian, dari permata yang indah. Wih, tak ternilai. Apa bedanya ya? Harta yang mulia itu disimpan di dalam toples atau kristal yang jernih, dengan benda yang mulia berharga itu disimpan di dalam bejana tanah liat. Coba renungkan sebentar. Ya, kalau disimpan di bejana tanah liat, nggak bisa ngelihat orang dari luar. Karena bejana tanah liat itu ya dari tanah. Tapi kalau benda yang mulia, yang berharga, yang mahal itu disimpan di dalam tempat kaca, ya, yang bening, maka dari luar orang bisa melihat. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Nah, lalu apa yang harus dibuat ketika benda yang mulia itu disimpan di bejana tanah liat? Jawabannya, pecahkan bejananya supaya kelihatan. Ini dia. Woi, Adik Gunawan, saya mau bacakan komennya ini ya. Bagus. Ya. Ibarat seperti kendi, ini dari Sarbin, ya. Ibarat seperti kendi berisi cincin berlian. Nah, itu dia. Nggak ada gunanya. Harus pecahkan kendinya. Ya, Adik Gunawan, terima kasih Bapak. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat mendemonstrasikan pribadinya melalui kasih, sikap, dan perbuatan-perbuatan kita untuk dapat menjadi berkat untuk sesama. Betul sekali. Nah, saudara, karena hidup ini, tubuh kita ini dibuat dari tanah liat, maka harus diremukkan, ya, harus dihancurkan. Ayat 8, 2 Korintus 4. Nah, disinilah Papa mendemonstrasikan dirinya lewat kita, supaya kita makin mengenal dia. Ya, saya baca dulu, betul, ayat 7. Tadi Papi, ayat 7 dulu, Filipus. Tadi Papi belum selesai. Ayat 7 ya. Betul, Agatha, sampai remuk. Baru Papa bisa mendemonstrasikan dirinya kepada kita. Saya baca lengkap ayat 7, 2 Korintus 4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Ya, bukan cuma sakit, hancur. Ya, kalau baru sakit aja belum apa-apa. Ayat 8 sekarang. Kita lihat ayat 8. Masih ada yang komen ini di Zoom. Saya baca. Ya. Apa ini kok aduh-aduh? Ya, diremukkan. Harus. Begitu ya. Ayat 8 sekarang saya mau baca. Ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. TSI. Karena itu, biarpun kami biarpun kami sering kali ditindas dari segala arah.
tetapi kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa. Ini proses yang harus kita alami dalam hidup kita. Lanjut ayat 9. Nanti ulangi lagi, renungkan lagi. Ini luar biasa saudara. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. TSI, ketika kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali dibanting ke tanah. Berulang kali loh, nggak cuma sekali dua kali. Dibanting ke tanah. Tetapi Tuhan selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati. Luar biasa. Ada kesaksian dari seorang istri di Instagram. Saya melihat itu dialami suami. Tetapi pada saat proses dia melihat kehendak Tuhan. Dan dia sadar. Dan dia berubah. Puji Tuhan. Itu dia. The message. Ya. If you only look at us, you might well miss the brightness. Wah. Kalau cuma melihat hidup kami sementara sepintas ini saja, maka Anda akan kehilangan terangnya. We carry this precious message around in the unadorned clay pot. Nah, ada berita yang luar biasa. Tapi sayang, berita itu tersimpan di dalam bejana tanah liat of our ordinary lives. Di dalam kesederhanaan hidup kami sehari-hari. That's to prevent anyone from confusing God's incomparable power with us. Nah, terjadilah perlawanan, perbedaan antara kuasa Tuhan dengan hidup manusia kita ini. Maka itu manusia kita harus dihancurkan. Saudara, inilah proses. Itu dia. Betul. Tanah liat itu diremukkan, dibanting. Ya. Supaya dia jadi bentuk yang lain-lain, terserah penjunanya mau diapakan. Saudara baca nanti penyebab utama orang Israel tidak masuk Kanaan. Ibrani 4 menuliskan penyebab utamanya karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka protes terus, ngomel kepada Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk Kanaan. Karena mereka protes, bersungut-sungut. Tidak mau taat. Iya, Yani, ini yang punya rumah di mana saya tinggal, komen di Facebook, dibakar. Ya, supaya kotoran yang bercampur emas itu turun, lepas. Ya, emas murni itu harus dibakar supaya kotorannya yang nempel itu keluar dan tinggal emasnya saja. Dimurnikan. Seperti itu. Ibrani 4. Nanti baca. Karena mereka suka ngomel. Sehingga mereka nggak masuk ke Kanaan. Ayat 10. Ya. Mematikan daging artinya kita mengkatargeukan. Apa itu katargeukan? Oke. Ayat 10. 2 Korintus 4. Gak enak memang dalam proses. Tapi happy ending. Amin. Jadi bisa merasakan glory to glory. Kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan sangat baik. Nah, ini menyatakan, mendemonstrasikan diri Tuhan. Lihat ayat 10. Kami senantiasa. Tahu arti kata senantiasa? Terus menerus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Maaf, saya harus ngomong.
Kalau hidup saudara dan saya hanya ingin mujizat-mujizat, demonstrasi kuasa Tuhan, maka bukan kematian Yesus yang kita bawa. Saya ulangi, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami ini. Betul saudara, hidup Yesus yang menjadi nyata. TSI. Jadi, mengenalkan. Oke. Ya. Jadi, TSI ya. Melalui penderitaan yang kami alami secara badani. Sekarang saudara percaya yang saya katakan, kalau kita murid-murid Yesus diizinkan mengalami permukaan, mengalami kehancuran lewat fitnah, lewat sakit, lewat keterpurukan, melalui apa ujian lain-lain. Saudara jangan cepat minta selesai, minta sembuh. Jangan. Jadi melalui penderitaan yang kami alami secara badani. Badani loh, fisik. Kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Dengan demikian, kuasa kehidupan Yesus juga terlihat dalam tubuh kami. Nah, ini demonstrasi diri Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus nyata lewat tubuh saudara dan tubuh saya. Dan orang melihat itu. Wih, luar biasa. What they did to Jesus. Apa yang orang-orang Farisi, orang-orang Romawi kerjakan di hidup Yesus? They do to us. Mereka pun kerjakan untuk kita di tubuh kita. Trial and torture. Ya, ujian-ujian dan siksaan. Torture itu siksaan. Mockery and murder. Dihujat, mockery itu diejek sampai habis. Dan dibunuh. What Jesus did among them, He does in us. Jadi apa yang mereka buat untuk Tuhan Yesus, itu yang mereka kerjakan di hidup kita. Selama kita hidup. Wah, hebat sekali. Inilah demonstrasi diri Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh mengharapkan mujizat. Harus proses. NLT, makasih Win. Through suffering, melalui penderitaan, these bodies of ours constantly share in the death of Jesus. Jadi melalui penderitaan di dalam tubuh ini, maka kita ini terus-menerus mengalami yang kematian Yesus. Terus-menerus share in the death of Jesus. So, that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Supaya hidup Yesus itu juga nyata di dalam tubuh fisik kita. Ini demonstrasi diri Tuhan. Ya, saya harap melalui ayat yang ke-10 ini semua kita tahu perbedaannya. Mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan mendemonstrasikan diri Tuhan itu beda. Dunia yang tidak mungkin bisa melihat Yesus lagi karena dia sudah naik ke surga. Tetapi dunia akan melihat demonstrasi hidup Yesus melalui saudara dan saya. Maka itu yang masih suka protes bersungut-sungut, kalau diizinkan orang meremukkan diri kita, orang memfitnah, orang menuduh, orang menyalahkan, dan sebagainya, kita masih protes, berarti saudara belum
mau menggenapi untuk tubuhmu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Evaya, tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut. Sama halnya dengan Yesus. Jadi jelaslah bagi semua bahwa hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Jadi Tuhan ingin mendemonstrasikan dirinya kepada dunia melalui saudara dan saya. Sebagai teman sekerjanya, sebagai murid-muridnya. Saya harap tidak ada lagi di antara kita yang suka protes, suka bersungut-sungut kepada Bapa di surga. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Stop. Betul. Dari Banjarmasin, demonstrasikan Yesus dalam diri kita supaya orang lain bisa melihat Yesus lewat kita. Wah, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita dan orang akan melihat Tuhan Yesus yang hidup di hidup kita ini. Dahsyat Tuhan kita dan sungguh itu luar biasa. Jadi siap ya, membawa kematian Yesus senantiasa, terus menerus, selalu membawa kematian Yesus lewat hidup kita ini. Supaya dari tubuh kita ini orang melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk itu. Jadi ayo kita mulai hari ini membiarkan Tuhan bekerja semau-maunya lewat hidup kita. Ayat terakhir. Oh, mau tanya. Oke, silakan Joko. Tentang bejana yang dihancurkan, apakah related dengan cerita ketika Gideon berperang? Nah, ini ada perbedaan ya. Saudara, suatu kali Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 7 ya, 300 orang tentara Gideon itu disuruh pencar di 3 lokasi. 100, 100, 100. Itu ada di lereng gunung dan Amalek ada di lembah. Nah, ini pakai teori ya, secara teori suara fisika. Jadi begini, gelap toh malam-malam mereka disuruh perang dengan strategi unik. Nah, 100 tentara sebelah sini, 100 tentara sebelah sono, 100 tentara di situ. Pokoknya 3 lokasi. Dan di dalam bejana itu ada lampu. Ada lampu minyak zaman itu. Nah, Papa di surga membuat strategi yang sangat unik. Nah, musuh sedang santai tidur karena itu malam. Nah, Gideon dapat strategi hikmat dari Papa di surga. Begitu Gideon memberi tanda, ya, begitu memberi tanda, berarti 100 orang yang pertama pecahkan bejananya. Nah, itu kan lembah malam sunyi, gema, prak, suara prak dari sini, prak dari situ, prak dari sononya lagi. Mereka tentara-tentara itu bingung. Seperti ribuan tentara sudah brek, turun dari bukit itu. Nah, bayangkan mereka masih tidur. Bayangkan tiba-tiba dengar suara ribut. Ada cuma 300 orang. Dan ketika mereka terbangun, lihat api, lihat lampu. 300 itu kan mata juga masih belum, istilahnya belum lengkap nyawanya baru bangun. Begitu lihat ratusan nyala api itu. Keren saudara. Mereka meniup sangkakala. Lalu suaranya menggema di lembah itu. Dan Gideon berseru, pedang demi Yahweh dan demi Gideon. Saking kagetnya tentara musuh. Mereka saling membunuh sendiri. Nah, jadi memang kalau ada permukaan dalam hidup kita, kuasa Tuhanlah
yang menjadi nyata. Oke, mudah-mudahan jelas ini jawaban Koden ya untuk Joko. Ayo kita lihat. Terima kasih banyak Koden. Ya. Nah, itu suara di lembah itu ya. Kita lihat ayat terakhir. 1 Petrus 1. Ayat 6 mulai. 1 Petrus 1 ayat 6. Ini yang dunia tunggu. Jadi Tuhan tidak mendemonstrasikan kuasanya langsung, tetapi Bapa di surga mendemonstrasikan dirinya lewat kita, supaya orang-orang bisa melihat Tuhan lewat kita. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus ngapain? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat dalam hal inilah kamu sangat bersuka cita, sekalipun untuk sementara waktu jika diperlukan. Kamu harus menderita berbagai macam pencobaan. PS, karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih, karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. TSI, jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersuka cita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih, karena dalam kehendak Yahweh kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Berat sekali. Hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Woi, luar biasa. Ya, ada yang tanya di Instagram saya, apakah menjadikan murid Kristus itu harus jadi Kristen? Tidak. Karena Kristen itu agama. Murid Yesus tidak harus beragama Kristen. Ya, nggak harus. Murid Yesus itu murid Yesus yang menghidupi seluruh cara Yesus hidup. Itu murid Yesus. Jadi kita harus meneladani, menyedot habis, menyerap habis seluruh hidup Yesus lewat kita. Jadi yang percaya Yesus mengikut Yesus. Soal agama masing-masing biar tidak apa-apa. Ayat 7. Apa yang terjadi? Ya, ayat 7 1 Petrus 6. Maksud semuanya itu, maksud apa? Ujian, penderitaan, yang gak enak itu tadi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ini demonstrasi diri Tuhan lewat kita. Saya ulangi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. PS, tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga daripada emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Nah, suka dong kalau kita dapat pujian, dapat kemuliaan, dapat penghormatan. Aduh, luar biasa. Ya, TSI belum ya? Oh, baik. TSI sekarang. Dengan demikian, Yahweh mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita itu
bisa dibandingkan dengan emas yang juga diuji dan dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga dari emas. Karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat, pujian dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya pada hari terakhir. Puji Tuhan. Ya, evangelinya. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji. Sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Tuhan, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami ujian-ujian yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Nah, kalau tahu ujungnya dapat pujian, kemuliaan, kehormatan, ya ayo, saya juga mau dong kalau begitu. Saya percaya nggak ada orang yang menolak. Inilah demonstrasi siapa Tuhan yang sulit dikenal orang. Tetapi kalau saudara dan saya siap menjadi wakil Yesus, Tuhan akan mendemonstrasikan dirinya lewat kita. Dan dunia akan mengenal dia lewat kita. Ayo kita berlomba-lomba mulai hari ini menjadi reflektor. Tahu ya reflektor? Pantulan Tuhan. Sehingga kalau orang ingin lihat Tuhan, mereka akan lihat kita. Puji Tuhan. Iya. Bersyukur ya Olva dari Illinois bisa bergabung di MV, ikut pengajaran. Ya pencerahan yang sangat jarang diajarkan. Puji Tuhan kita boleh belajar terus untuk menjadi wakil Yesus yang luar biasa. Haleluya, indah. Maka itu kalau ada saudara yang diutus dalam tanda kutip, diizinkan Tuhan menggosok kita, gesek kita, meremukkan kita, menghujat semuanya. Diam, nikmati. Karena Tuhan sedang mendemonstrasikan dirinya lewat kita. Terima kasih. Oh, ada yang tanya, bagaimana kita bisa mendengar perintah-perintah Tuhan? 1, baca Alkitab. Di situ ada perintah-perintahnya. 2, dengar khotbah, firman Tuhan yang benar. 3, selalu taat, maka Tuhan akan bicara. Oh, dari Jerman ada tanya, kalau gereja menantikan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, apakah mereka itu salah? Salah. Orang Kristen, murid Yesus tidak perlu mujizat, tapi proses. Emas nggak bisa langsung murni, dibakar dulu. Begitu ya, dari ya, ini dari no pain no gain, betul. Ada komen di Zoom. Ya tanpa sakit, melewat penderitaan, no pain no gain. Ya enggak akan ada pencapaian yang tinggi-tinggi. The message. Ya, pure gold put in the fire comes out of it pure. Jadi kalau ingin dapat emas yang murni, harus dibakar lewat api, baru ketemu emas murni. Genuine faith put through these sufferings comes out genuine. Jadi iman yang murni juga harus keluar dari pemurnian, penderitaan. Maka keluar iman yang murni. When Jesus wraps this all up, dan ketika Tuhan Yesus membungkus semua ini, not your gold, ya, it is your faith. Itu imanmu, bukan emas itu. That God will have on display as evidence of His victory. Display, dipamerkan, ya, etalase. Jadi Tuhan itu ingin memamerkan iman kita kepada dunia. Woi, terima kasih Tuhan. Oke, sebentar ya Terry. Apakah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu sebagai dasar untuk kita percaya kepada Tuhan? Betul, kalau kita belum percaya Dia dan dapat mujizat.
Tari nanti ulang dari depan lagi, berarti kamu terlambat tadi masuk. Sebab banyak orang mereka percaya kepada Yesus karena mujizat dia lakukan. Ya, nanti kamu dengar dari awal. Oke ya. Jadi saudara, ayo mulai hari ini supaya Tuhan tetap dipermuliakan lewat kita. Oh, nah ini Dr. Randy. Ya, bisa di download, bisa dibuka lagi lewat Facebook atau Instagram. Nanti ada di situ. Ya, coba nanti dilihat, dicek ya. Kalau memang sulit, Bapak kirim rekamannya. Oke, puji Tuhan. Lagi sekali terima kasih pada komunitas Yesua Spirit yang mengundang kita untuk belajar hari ini. Ayo kita menyatakan, mendemonstrasikan diri Tuhan kepada dunia. Selamat menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua.